Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Catatan saya kali ini berjudul Ganti Nama Jalan dan Segala Konsekuensinya. Apakah sudah dipikirkan matang-matang? Ini juga sebuah kasus manajemen perubahan sih sebetulnya. Begini, ini gara-gara Giring Ganesha lagi-lagi bikin cuitan di medsosnya tentang penggantian nama jalan oleh Gubernur Anies Baswedan. Usul dari Bro Giring supaya pakai nama jalan Nenek Hindun saja. Nah, Bro Giring ini sebetulnya mengangkat satire yang sekaligus mengingatkan publik Jakarta akan betapa berbahaya dan sangat jahatnya politik identitas serta politisasi agama. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah. Itu ada beberapa teman yang tanya. Ini soal pidato Bung Karno yang bertajuk Jas Merah yang dibawakannya pada 17 Agustus 1966. Jas Merah itu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, menurut keterangan yang disampaikan sejarawan Pak Rusdi Hussein, yang betul adalah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Menurut beliau ada pemaknaan yang beda antara kata melupakan dengan kata meninggalkan. Begitu info ya yang disampaikan saat forum bedah pidato Bung Karno yang diadakan di Perpustakaan Nasional Jakarta Rabu 15 Mei 2019 yang lalu. Ini katanya ambil contoh soal kunci rumah. Setiap pergi meninggalkan rumah, kita biasanya tidak pernah meninggalkan kunci rumah. Meskipun kadangkala kita kelupaan juga untuk membawanya. Jadi meninggalkan itu lebih kuat. Konteks pidato itu disampaikan Bung Karno antara lain saat Indonesia menghadapi tahun yang gawat, konflik sesama anak bangsa, dan seterusnya. Tapi mengapa sekarang kita omong soal pidato Jas Merah itu dalam konteks penggantian nama jalan? Sekali lagi, pesannya adalah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini mengenang tragedi Nenek Hindun ya, yang lantaran memilih atau mendukung Pak Ahok dan Pak Jarot dalam Pilkada Jakarta 2017, maka ia diancam tidak disolatkan oleh kelompok intoleran pendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno waktu itu. Maka cuitan satire yang disampaikan Bro Giring Ganesha kita pahami sebagai upaya merawat memori publik tentang kebengisan politik identitas dan politisasi agama itu. Ini penting disampaikan, sahabat. Tentu di samping soal administratif dan cara pengelolaan perubahan atau change management, bahwa apa yang dilakukan Gubernur Anies ini memang layak untuk dikritisi. Tapi jangan salah sangka dulu. Kita menganggap bahwa ide penggantian nama jalan dengan nama-nama tokoh Betawi atau nama tokoh-tokoh nasional lainnya itu pada dasarnya tidak jelek juga. Sebagai gagasan, tentu hal itu baik-baik saja. Kita percaya juga tentu keluarga para tokoh itu pun bakal senang dan kita pun ikut berbangga hati. Namun ada hal esensial yang dilupakan dan tidak dikerjakan dalam penerapan manajemen perubahan, yaitu sosialisasi dan pelibatan masyarakat terdampak dalam proses perubahan itu. Partisipasi masyarakat terdampak sama sekali diabaikan. Jadi yang salah adalah implementasi ide itu. Prosedur penerapannya yang ngawur, implikasinya pun tidak dipikirkan matang-matang. Memang akhirnya Gubernur Anies bilang tidak ada konsekuensi biaya atau cost. Tentu yang dimaksud oleh Gubernur Anies adalah soal biaya uang ya. Tetapi apakah juga diperhitungkan soal kerepotan warga untuk wirawiri urus tetek bengek terkait perubahan itu? Selain cost of money, ada juga cost of time dan cost of energy, bukan? Sehingga sampai beberapa kalangan bilang, ya begitulah kalau kerjanya cuma kosmetik. Poles sana, poles sini, cari sensasi. Lantaran kerja keras sesungguhnya ada dalam rincian implementasi yang pelik dan butuh ketelitian serta komitmen. Ingat bahwa the devil is in the detail. Jangan main terabas hanya demi pencitraan. Manage the process. Kelola baik-baik prosesnya secara menyeluruh, kata ahli manajemen kualitas atau Total Quality Management (TQM) ya. Ada disiplin eksekusi yang mesti ditaati. Janganlah kita berasumsi sepihak bahwa masyarakat terdampak itu pasti memahaminya dan bakalan paham dengan sendirinya. Seperti kata Pak Ahok dulu ya, pemahaman nenek lu. Ya sahabat, demikian catatan ringkas mengenai ganti nama jalan dan segala konsekuensinya. Apakah sudah dipikirkan matang-matang?
kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.